Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IAI Persis Bandung, kembali lagi bersama saya Azkia Zahra di IAIP Update. Melaporkan langsung dari Gedung Timur IAI Persis Bandung, mahasiswa Institut Agama Islam Persis Bandung melaksanakan seminar usulan proposal skripsi. Yang bertempatan di kampus IAI Persis Bandung, seminar usulan proposal skripsi ini dihadiri oleh mahasiswa semester 7 dari berbagai program studi. Ada dari KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, dan juga Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk informasi selanjutnya, saya sudah terhubung dengan reporter kami Khairia Rahma. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Azkia. Kali ini saya sedang bersama Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Ibu Imas Karyama, SAG, MPD. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus tetap semangat, tetap sehat, tetap happy. Alhamdulillah. Sebelumnya izin bertanya Ibu ya. Sebenarnya apa sih urgensi atau pentingnya diadakan SUPS ini di tingkat mahasiswa akhir? Ya. Mahasiswa semester 7 ini mereka sudah memenuhi beberapa tahapan-tahapan. Jadi step by step, mulai dari dulu semester 1 ada kuliah ta'aruf ya, dan lain sebagainya, KBM atau perkuliahan, kemudian PPL, KKN, dan di penghujung, hampir penghujungnya di semester 7 ini ada SUPS. Nah, SUPS ini adalah seminar usulan proposal skripsi. Nah, mereka harus memenuhi tahapan ini. Sebelumnya harus diperiksa dulu, mereka bimbingan melalui dosen wali. Dosen wali, kemudian harus di-ACC oleh sekretaris program studi masing-masing, kemudian ditandatangani oleh ketua program studi atau kaprodi. Nah, di tahapan-tahapan sebelumnya mereka itu betul-betul bimbingan. Jadi mulai dari apakah judulnya pas atau tidak, karena mungkin ada mahasiswa yang dia judulnya atau masalah yang dia sampaikan tidak sesuai dengan keprodian. Gitu. Nah, itu menghadapi tahapan-tahapan itu. Nah, kemudian setelah tahapan tadi ya, mereka dibimbing oleh dosen wali, kemudian tahapan ke sekprodi dan kaprodi sudah ACC, kemudian mereka daftar dan mengikuti seminar atau sidang usulan proposal skripsi ini. Nah, kenapa ini harus ada? Yang pertama, ini untuk memunculkan rasa percaya diri pada para mahasiswa bahwa mereka sudah layak untuk mengikuti seminar. Nah, satu tahapan ini dilalui, kemudian mereka masuk untuk diuji oleh dua dosen. Nah, dosen ini ada yang dua-duanya dari keprodian, ada yang juga salah satu. Misalkan nih PIAUD ya, di sana ada dosen PIAUD-nya. Tapi untuk metode penelitiannya, misalkan di penguji 1 ada di tentang metodologinya. Jadi ada metodologi, ada esensi. Nah, kalau metodologi boleh dosen dari luar keprodian. Tapi kalau tentang esensinya, keprodiannya, nah itu harus oleh dosen keprodian. Karena misalkan apa nih yang diungkap sebagai masalah dalam seminar tersebut, dalam proposalnya tentang belajar sambil bermain, berarti yang ngujinya kan bukan luar dari keprodian, yang tahu esensi atau isi dari proposalnya itu kan tentang keprodiannya. Nah, sehingga anak-anak memiliki dua kemampuan. Urgennya, pentingnya itu dia tahu metodologi dalam penelitiannya, kemudian dia juga tahu esensi yang dia bahas tentang keprodian. Nah, yang pertama tadi memunculkan rasa percaya diri bahwa dia sudah layak untuk mengikuti seminar. Nah, yang kedua, supaya para mahasiswa-mahasiswi ini dia punya etika dalam penelitian. Nah, bagaimana misalkan etika mengungkapkan bab 1 pendahuluan misalkan, itu ada cara-caranya. Kalau ditanya misalkan, kenapa kamu ngambil judul ini atau masalah ini atau penelitian ini misalkan, karena begini. Nah, itu dia ungkap, mengungkapkan ya, tapi dilihat di berkas yang dia sampaikan fenomenanya seperti apa. Nah,
Ternyata tidak ada. Nah, itu kita luruskan. Kenapa ari kamu teh diungkap fenomena yang terjadi di masyarakat atau di sekolah, ya misalkan kalau PIAUD atau kalau PAI di sekolah terjadi seperti ini, ada nggak? Kalau ada, mana di halaman berapa? Nah, sehingga anak-anak itu tahu gitu mana arah yang dia tempuh. Jadi tidak ambigu, tidak bingung gitu ya, sehingga mereka harus menempuh ujian ini. Jadi memenuhi ini untuk kepercayaan diri bahwa mereka layak. Yang kedua, mereka betul-betul mengikuti alur tahapan ini sehingga mereka mempunyai etika dalam penulisan karya ilmiah ini. Bagaimana mengungkap di bab 2 misalkan tentang konsep atau landasan teori, bagaimana dia pembahasan di bab 3, kemudian nanti di bab 4, nah itu ada arahan. Tapi memang seminar usulan proposal skripsi ini tidak sesangar ya. Tidak sesangar, seuwow gitu ya. Seuwow nanti di sidang skripsi, karena mereka kalau tidak memenuhi ini ya, tidak ikut nih seminar usulan proposal skripsi ini, ya mereka nggak akan dapat SK. SK apa? SK bimbingan. SK bimbingan ini adalah hak dari mahasiswa. Selama 6 bulan mereka harus dibimbing oleh 2 dosen yang kompeten, dosen dari sisi metodologi dan dosen dari sisi esensi. Nah, dibimbing nih. Kalau mereka nggak ikut seminar usulan proposal skripsi, ya nggak akan dapat SK. Makanya penting gitu, apapun alasannya ya mereka harus tetap mengikuti ini. Nah, nanti muncul SK seminggu, paling lama 1 bulan. Nah, setelah itu mereka dapat bimbingan pada dosen yang sudah ditulis sambil mereka membawa berkas yang sudah diujikan, sudah diseminarkan hari ini, dibawa kepada pembimbing, nanti sama pembimbing bisa dicoret-coret lagi. Dan itu selama 6 bulan. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswi tidak mengambil fasilitas itu. Jadi dia tidak bimbingan, plong hilang ya, melengit gitunya. Lengit si mahasiswa-mahasiswi teh tiba-tiba pas temennya udah selesai, bulan depan harus ujian skripsi ya atau sidang munakosah, baru dia nyadar, oh, aku belum selesai, mintalah dispensasi yang lain karena dia tidak memenuhi tahapan itu. Coba kalau dia memenuhi tahapan dari seminar usulan proposal, kita perbaiki kan, karena tidak sesangar gitu. Karena yang ini mah tidak ada nilai lulus tidak lulus sebetulnya, cuma diterima tidak usulan ini. Kalau tidak ya kita perbaiki. Jadi kalau yang seminar ini lebih ke setengah bimbingan setengah ujian gitu. Setengah bimbingan karena dia harus sadar nggak, diperbaiki, coba ayatnya ditambah, referensinya yang ini terlalu umum ditambah dong, yang Islamnya ada ayat yang diungkap, ada hadis yang disampaikan, itu diperbaiki gitu. Tapi kalau nanti sidang skripsi itu terkait dengan nilai lulus tidak lulus, A apa B nilainya, berapa A-nya, misalkan 89 misalkan atau 85 gitu. Kalau ini mah lebih pada diterima tidak usulan dari judul yang mereka sampaikan, dari permasalahan yang mereka sampaikan gitu. Jadi penting banget bagi para mahasiswa-mahasiswi. Tapi setelah nanti muncul SK bimbingan, nah jangan menghilang. Biasanya masuk ngaralengit. Dan kan perkuliahan hanya tinggal 3 mata kuliah, jarang ke kampus, jarang ketemu dosen. Makanya mata kuliahnya lebih sedikit. Itu teh supaya mereka lebih fokus untuk penelitian, tapi mereka malah menghilang, jadi tidak fokus bimbingan ke kampusnya hoream. Nah, ini titip pesan pada mahasiswa-mahasiswi, besok-besok 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, Anda akan mendapatkan SK bimbingan. Fasilitas dari kampus itu ada 2 pembimbing ya, 1 pembimbing metodologi, yang 1 pembimbing esensi. Anda harus sering ke kampus, ketemu teman di perpus ya, ketemu dosen pembimbing sambil menyelesaikan itu ini. Jangan menghilang, mentang-mentang nggak ke kampus, mentang-mentang nggak ketemu teman, mentang-mentang nggak ketemu dosen, lupa dengan skripsi yang harus dia garap selama maksimal loh 6 bulan. Setelah itu kalau nggak selesai berarti ikut di tahun berikutnya, karena kita hanya mengadakan 1 kali sidang, 1 kali wisuda. Jadi nanti aja ikut di gelombang berikutnya kapan? Ya udah tahun depan gitu. Ya, jadi ini pentingnya pakai banget, itu titip pesan tuh, jangan menghilang kalau udah muncul SK bimbingan.
Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk para mahasiswa-mahasiswi yang hari ini mengikuti seminar usulan proposal skripsi dan harus selesai mudah-mudahan sebelum 6 bulan sebelum berakhir masa SK bimbingan kalian itu. Baik, terima kasih Ibu Imas Karyama. Ternyata sahabat IAIP Persis, SUPS ini sangatlah penting. Baik, selanjutnya saya sedang bersama Ibu Dr. Sekar Arumandalia MSI sebagai dosen penguji. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya izin bertanya ya Bu ya. Bagaimana kesan yang dirasakan selama menguji peserta SUPS kali ini? Dan juga apa harapan yang Ibu ingin sampaikan kepada mereka? Kesan saya mahasiswa kali ini SUPS tahun 2025 kali ini sangat mempersiapkan sekali ujian jauh hari sebelumnya. Jadi pada saat ditanya mereka sudah siap untuk memberikan jawaban. Jadi saya rasa harus ditingkatkan kembali. Dan kesan-kesan saya, selamat atas perjalanan Anda yang sudah Anda lalui saat ini, dan juga selamat juga untuk Anda yang sudah berjuang hingga sampai tahap ke SUPS. Dan bagi saya ini tidak mudah untuk menuju ke SUPS, walaupun SUPS merupakan ujian awal kita untuk menuju ujian skripsi gitu. Tapi atas perjuangan kalian saya ucapkan selamat, karena tahapan pertama sudah dilalui. Dan learning is not easy. Jadi belajar itu tidaklah mudah, tapi sebanding dengan pengorbanan yang kita lakukan selama ini. Saya ucapkan selamat sekali lagi untuk mahasiswa SUPS. Tetap berjuang terus untuk mengerjakan skripsi, terus belajar terus, dan motivasi diri Anda terus ya, karena selain motivasi dari orang tua, teman sejawat, dosen, dan kita harus memberikan motivasi pada diri kita sendiri, dan kita juga harus mempelajari isi tulisan yang sedang kita tulis. Oke, selamat sekali lagi untuk mahasiswa yang sudah melaksanakan ujian SUPS. Dadah. Baik, terima kasih banyak Bu Sekar. Baik, selanjutnya saya sedang bersama salah satu peserta dari SUPS ini. Bagaimana Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Teh, untuk selanjutnya saya izin bertanya dulu ya Teh. Bagaimana kesan dan juga harapan setelah mengikuti seminar usulan proposal kali ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya kesan ya, alhamdulillah. Kalau untuk awal sih deg-degan, karena memang ini untuk pertama kalinya ujian gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa terlewati gitu Teh. Untuk kesannya memang pertamanya deg-degan, tapi alhamdulillah karena memang mungkin persiapan menguasai gitu, jadi alhamdulillah aman gitu. Kalau untuk pesannya bagi teman-teman nih yang nanti mau sidang mungkin ya tahun depan gitu ya, kunci yang pertamanya sih persiapan pokoknya. Siapapun dosennya nanti, kalau misalkan kitanya sudah siap, sudah menguasai semuanya, insya Allah aman, siapapun itu pengujinya. Begitu Teh. Baik, terima kasih Teh. Semoga pesannya dapat diterapkan kepada kita semua yang akan mengikuti SUPS selanjutnya. Selanjutnya saya bersama dengan salah satu peserta SUPS kali ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sebelumnya saya izin bertanya ya bagaimana kesan dan juga harapan setelah mengikuti SUPS kali ini? Untuk kesannya sih sebenarnya semalam tuh sempat overthinking karena mungkin ini pertama kali melakukan sidang SUPS. Biasanya kan kemarin itu sempat pengalaman di sidang PPM, cuman bedanya kan pas PPM itu kita kelompok sifatnya, jadi cukup perwakilan, kayak nggak terlalu menegangkan. Cuman pas SUPS ini kan one on one dengan dosen penguji, jadi sempat overthinking dan sempat nervous juga. Tapi setelah dijalani ya alhamdulillah ternyata SUPS biasa saja gitu. Sejauh ini baik-baik saja lah. Tuh. Baik, bagaimana dengan harapan setelah mengikuti SUPS ini?
Harapannya sih simple, semoga kesehatannya tetap terjaga, mentalitasnya tetap aman, dan harapan utamanya semoga dapat dosen pembimbing yang baik hati dan tidak sombong serta mudah dihubungi. Gitu sih paling. Baik, terima kasih ya atas kesan, pesan, dan juga harapan setelah mengikuti SUPS kali ini. Baik sahabat IAI Persis Bandung, demikian laporan dari saya kembalikan kepada Azkia. Baik, terima kasih Khairia Rahma atas laporannya. Itu dia informasi mengenai seminar usulan proposal skripsi yang telah dilaksanakan oleh semester 7 IAI Persis Bandung. Semoga peserta seminar SUPS mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap dukung media dakwah kami di YouTube serta Facebook IAI Persis Bandung, dan juga di Instagram kami iip.bdg dan labiip.bdg. Saya Azkia Nur Zahra mewakili kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.